butuh perjalanan berbulan-bulan, datang kepada Nabi Muhammad minta izin untuk perang. Kata Nabi Muhammad, kamu sudah diizinkan oleh orang tuamu? Kata orang tersebut, belum ya Rasulullah. Pulang minta izin dulu, kata Nabi Muhammad SAW. Bisa Anda bayangkan, sudah jalan berbulan-bulan ingin ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, ditanya sudah minta izin apa orang tua? Belum. Pulang dulu, kata Nabi Muhammad. Minta izin. Kalau diizinkan kamu kembali untuk perang bersama aku. Kalau tidak diizinkan, maka ketahuilah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya setelah beriman kepada Allah, perbuatan yang paling afdol adalah berbakti kepada kedua orang tuamu, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi maaf kita jangan mengandalkan ibadah kita, Pak. Ya. Sholat kita, ya, kemudian bacaan Quran kita, puasa kita, itu semuanya tidak bermanfaat kalau kita bikin sakit hati orang tua kita. Kenapa? Kuncinya adalah di orang tua. Ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, birru abaukum taburrukum abnaukum, senangkan hati kedua orang tua kalian. Barang siapa yang menyenangkan hati kedua orang tuanya, maka anak cucunya pun akan menyenangkan orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati, maaf. Ini kata Nabi Muhammad bisa dikatakan hukum karma. Kalau Anda menyenangkan orang tua, maka jangan khawatir, anak cucu Anda bakal menyenangkan Anda. Tapi kalau kita bikin sakit hati orang tua, hati-hati. Kata Nabi Muhammad, anak kita, cucu kita akan bikin sakit hati kita, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hukum karma sudah, Pak. Dan dibayar kontan. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ada dosa yang tidak bisa ditunda di akhirat. Itu balanya, efek sampingnya langsung dibalas oleh Allah di dunia. Sebelum di akhirat sudah dibalas dulu di dunia. Yaitu apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Itu sebelum di akhirat, di dunia sudah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita coba percaya nggak percaya, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Berapa banyak, Pak? Ya, sampai pernah dikisahkan di dalam satu kitab, ada ketika kejadian ada seseorang orang tua dengan anak ketika tawaf. Ya, di tengah-tengah tawaf ini anak ini cekcok dengan si ayah. Di tengah-tengah tawaf, akhirnya anaknya marah, ini si ayahnya ditempeleng, Pak, di depan Ka'bah. Ditempeleng di depan Ka'bah oleh si anak sampai terkapar ini orang tua. Akhirnya orang-orang di sekitar sana ketika melihat si anak yang durhaka kepada orang tuanya ini berani menempeleng, langsung dikerumuni orang banyak, mau dipukul, mau dikeroyok ini anak. Ketika mau dikeroyok, si ayah berteriak, jangan kamu pukul itu anak, jangan kamu pukul itu anakku, semuanya yang dia lakukan itu adalah benar dan ini adalah kesalahanku, kata si orang tua tersebut. Orang tua yang lainnya yang di sekitar Ka'bah kebingungan, apa maksudnya wahai bapak, kamu mengatakan ini kesalahanku, bukan kesalahan anakmu. Kata si ayah, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika aku muda, aku pernah menempeleng orang tuaku di depan Ka'bah. Sekarang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kesalahan anakku, ini kesalahanku karena dulu aku ketika masih muda pernah menempeleng kedua orang tuaku di depan Ka'bah. Akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku nggak salah, kata orang tersebut. Bayangkan, karena orang tuanya dulu waktu masih muda pernah menempeleng orang tuanya di Ka'bah. Ketika tua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah ada kejadian di Saudi, Pak. Ya. Ada seseorang pernah melapor kepada salah satu ulama. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memperlakukan orang tuanya dengan cara tidak pantas dan orang tuanya sudah meninggal dunia. Ditanya oleh ulama tersebut, kenapa engkau ingin bertobat? Dikisahkan bahwasanya dulu dia punya orang tua. Ya. Si ayah, orang tua dan ibunya ini tidak ditaruh di dalam kamar rumahnya, tapi ditaruh di gudang. Ditaruh di gudang oleh si anak ini yang mengaku, saya dulu punya orang tua saya taruh di gudang. Ya.
kamarnya khusus untuk saya dan anak-anak saya. Karena tidak ada tempat lagi, ada gudang kosong, saya taruh orang tua saya di gudang. Dan orang tua saya sering saya kasih makan. Tapi ketika saya kasih makan makanan piring-piring yang kaca dari beling, sering dia pecahkan. Akhirnya saya kasih piring plastik dan gelas plastik supaya tidak mudah dipecahkan. Sampai suatu ketika kedua orang tua saya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, saya bersihkan kamarnya. Saya bersihkan kamarnya. Akhirnya anak saya yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, ikut membersihkan. Dan mengambil piring, plastik, dan gelas plastik tersebut untuk disimpan. Saya tanya kepada anak saya yang masih kecil, umur 5 tahun, "Wahai anak, buat apa engkau menyimpan piring plastik dan gelas plastik milik kakek?" "Karena mau saya buang." Apa jawab anak yang umur 5 tahun? "Enggak, wahai ayah, iya." Ya, diangkat derajatnya Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, inti dari hadis dan ayat di atas tersebut bahwasanya wajib atas kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik, untuk taat dan tawadhu, rendah hati di depan orang tua, dan lebih mendahulukan orang tua daripada diri kita, daripada istri kita, daripada anak-anak kita. Wajib. Ya. Jangan Anda mendahulukan diri Anda, kita mendahulukan istri kita, mendahulukan anak-anak kita daripada orang tua kita. Haram hukumnya. Orang tua itu nomor 1. Melebihi diri kita, melebihi istri kita, melebihi anak-anak kita. Jangan taruh di bawah, nggak boleh. Ya. Kalau ingin hidup bahagia sukses, taruh orang tua di atas. Kalau kita menaruh orang tua kita di bawah, jangan harap hidup kita bakal bahagia dunia dan akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah dikisahkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapa temanku nanti di surga ya Allah? Temanku satu derajat, satu tempat di surga, siapa ya Allah?" Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Temanmu nanti di surga fulan bin fulan, wahai Musa." "Di mana alamatnya ya Allah?" "Alamatnya di sini." Akhirnya dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Silaturahmi Nabi Musa ke rumah pemuda tersebut yang dianggap oleh Allah sebagai temannya nanti di surga. Setelah masuk, Nabi Musa dipersilakan oleh pemuda tersebut. Kata pemuda tersebut, "Minta maaf, tunggu sebentar wahai Nabi Musa, aku ada urusan." Padahal ini Nabi Pak, seorang Rasul, cuma disuruh duduk, ditinggal lagi oleh pemuda tersebut. Kenapa? Memiliki urusan yang lebih penting. Masuk ke kamar, nggak taunya pemuda tersebut narik seekor babi betina. Dikeluarkan dari kamar tersebut sambil dipeluk, sambil dicium-cium, dibawa ke belakang, dimandikan. Nabi Musa bingung, ini apa amalan pemuda ini? Kok babi dicium, babi dipeluk-peluk, dimandikan, disayang luar biasa. Setelah babi betina itu dimandikan, disayang, dicium, dipeluk oleh pemuda tersebut, dikembalikan lagi ke kamar, keluar lagi bawa babi yang lebih besar, babi jantan. Sama juga, babi tersebut dipeluk, dicium, dimandikan dengan cara yang lembut, disayang oleh pemuda tersebut. Nabi Musa sampai heran, wah ini sesat ini pemuda ini, amalannya nggak benar ini. Masa pemuda seperti ini dibilang oleh Allah sebagai temanku di surga? Babi itu Pak mulai zaman dulu najis, tidak layak untuk dipegang atau dimakan. Setelah selesai dimandikan babi laki, betina dan jantan itu, pemuda tersebut baru melayani Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tambah bingung, saya ini seorang nabi, seorang rasul, datang masuk tidak dilayani, katanya ada pekerjaan yang penting, nggak taunya cuma mandikan babi saja. Akhirnya tanya Nabi Musa, "Wahai pemuda, saya mau tanya, agamamu ini apa?" Kata pemuda tersebut, "Agamaku tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agamamu wahai Nabi Musa."
Kata Nabi Musa, kenapa engkau memperlakukan babi seperti itu? Kan dilarang di dalam agama kita. Wahai Nabi Musa, minta maaf. Babi tersebut keduanya adalah orang tuaku, wahai Musa alaihissalam. Babi keduanya itu betina dan jantan itu adalah ayah dan ibuku. Mereka pernah berbuat dosa dan dilaknat oleh Allah, diubah menjadi babi keduanya. Walaupun orang tuaku sudah diubah, dilaknat oleh Allah menjadi babi, aku sebagai anak tetap wajib berbakti kepada ayah dan ibuku, walaupun muka mereka dan badan mereka sudah diubah menjadi babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari aku mandikan, tiap hari aku sayang, aku suapi, aku peluk, aku cium orang tuaku, walaupun mukanya sudah jelek, walaupun mukanya seperti babi, sudah menjadi babi. Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, inilah temanmu nanti di surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tuanya sudah aku laknat menjadi babi, tapi anak ini tetap berbakti kepada kedua orang tuanya dan cintanya luar biasa kepada kedua orang tuanya. Dan dia tiap hari selalu berdoa kepadaku supaya dosa kedua orang tuanya diampuni, dan ketahuilah sekarang dosa kedua orang tuanya sudah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada pemuda tersebut, yang aslinya kedua orang tuanya akan aku masukkan neraka, akan aku masukkan surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama lagi akan aku ubah wajahnya kembali, badannya menjadi manusia berkat bakti anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, gembira itu anak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tuanya dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang tua yang taat. Akhirnya sudah dijamin juga masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, kita maaf orang tua kita masih berbentuk manusia, kadang-kadang nggak pernah kita peluk, nggak pernah kita cium, salaman aja jarang, kadang-kadang cium tangan aja itu kadang-kadang tampak rasa takdim sama sekali. Gimana derajat kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Hormati orang tua, pandang dengan ridho, pandang dengan pandangan rahmat. Sampai kata para ulama, engkau memandang wajah orang tuamu itu lebih afdol daripada engkau memandang Ka'bah. Maaf Pak, kita nggak usah bingung mau ke Mekah mandang Ka'bah. Orang tua kita ini loh, kita mandang orang tua kita itu lebih afdol daripada kita memandang Ka'bah. Kadang-kadang orang tua bingung pingin ke Mekah, bingung melihat Ka'bah, bingung ingin mencium Ka'bah, tapi orang tuanya nggak pernah dipandang dengan pandangan rahmat. Orang kalau melihat Ka'bah menangis gembira, kita kadang-kadang melihat orang tua kita nggak pernah menangis gembira. Oh, Ka'bah dicium, dipeluk, ya, sampai berdoa di depan Ka'bah, nggak pernah kita menangis sambil memeluk orang tua kita, minta ridho kepada orang tua kita. Ya, ini kadang-kadang kita ini banyak salahnya, banyak durhakanya kepada orang tua. Jadi maaf kita nggak usah bingung pingin melihat Ka'bah, pingin mencium Ka'bah. Orang tua kita pandang lebih afdol daripada memandang Ka'bah. Mencium orang tua lebih afdol daripada mencium Ka'bah. Ya. Oleh karena itu hati-hati, Pak. Orang tua kita ini adalah kunci sukses kita. Jangan sampai kita membuat sakit hati kedua orang tua kita. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dikasih barokah melimpah, maka hendaknya dia membahagiakan atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sebelum orang itu meninggal, kalau orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya, dijamin orang tersebut akan panjang umur, sehat walafiat, dan rezekinya lancar barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu jangan pernah menolak permintaan orang tua kita. Minta A kasih, minta B kasih. Kalau seandainya kita nggak ada uang, sabar Pak, doakan, insya Allah secepatnya akan saya usahakan. Jangan mengeluh, saya nggak ada uang Pak, tanggungan saya banyak. Jangan. Ya. Kenapa? Takutnya orang tua sakit hati, akhirnya urusan kita bakal berantakan.
Orang tua sakit hati, rezeki kita bakal berantakan. Tapi kalau orang tua senang, walaupun urusan kita susah, rezeki kita susah, bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah menolak kedua orang tua. Permintaan apa yang dia minta, kasih. Kalau perlu jangan nunggu diminta, tawari terus tiap hari. Pengen makan apa bu? Pengen makan apa bu? Siang, pagi, malam tanyai terus ya. Jangan anaknya terus ditawari ya, pagi diberikan permen, sore diberikan pentol umpamanya anaknya, malam diberikan es krim, tiap hari anaknya terus yang dimanja, orang tuanya nggak pernah dimanja. Kalau kita nggak pernah manja orang tua kita, jangan harap anak kita bakal memanjakan kita. Tidak ada harapan, Pak ya, tidak ada harapan. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, kunci sukses seseorang adalah ketika membahagiakan kedua orang tuanya ridho, maka dia menjadi orang yang selamat hidupnya, bahagia dunia akhirat ya. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Orang tua kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diangkat derajatnya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, kuburannya dijadikan kebunan surga, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu, babus sholat, masuk dalam pembahasan masalah sholat. Kemarin sudah dijelaskan masalah definisi sholat. Kemudian yang kedua masalah keutamaan sholat, bahwasanya fadlus sholat keutamaannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hiya umududdin. Sholat di dalam agama kata Nabi Muhammad ibarat tiang atau fondasi agama. Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman agomaha faqad agomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang atau fondasi agama seseorang. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka fondasi atau tiang agamanya akan kokoh. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka fondasi atau tiang agamanya cepat atau lambat akan roboh. Maaf Pak, Anda kalau bangun rumah, yang diperkuat dulu bukan gentengnya, bukan atapnya, bukan plafonnya, bukan dindingnya, tapi tiang fondasinya dulu, selopnya dulu, cakarnya dulu, tiangnya dulu. Kalau sudah selopnya, cakarnya, pancangnya, tiangnya kuat, maka rumah atau bangunan gedung tersebut atau jembatan tersebut akan kokoh. Tapi kalau sudah orang membangun gedung, membangun jembatan, membangun rumah, tiangnya nggak kokoh, fondasinya nggak kokoh, cakarnya nggak kokoh, cepat atau lambat akan roboh itu bangunan. Cepat atau lambat akan roboh. Anda maaf, tiang untuk satu tingkat, fondasinya, cakarnya, selopnya untuk satu tingkat, tapi Anda bikin 2 tingkat atau 3 tingkat, cepat atau lambat akan roboh itu bangunan. Kenapa? Nggak sesuai ukurannya. Begitu juga maaf ya. Kalau sudah orang nggak sholat kata Nabi, cepat atau lambat agamanya akan roboh. Tapi kalau orang itu sholatnya benar, dijamin agamanya akan kuat kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu minaddin bimanzilati ra'si minal jasad, fakamalla hayata liman la ra'salah, fakadhalika la dina liman la sholatalah. Kata Nabi Muhammad SAW, sholat itu dalam agama ibarat kepala dalam anggota tubuh Pak. Sebagaimana orang nggak bisa hidup kalau nggak punya kepala, begitu juga orang tidak bisa disebut Islam kalau nggak sholat. Orang kecelakaan, tangannya terputus, masih bisa hidup. Orang kecelakaan, kakinya terputus, masih bisa hidup.
Orang kecelakaan, telinganya terputus, hidungnya putus, masih bisa hidup. Tapi kalau orang kecelakaan, kepalanya terputus, dengan cara apapun nggak bakal mungkin hidup itu Pak. Dengan cara apapun. Anda bawa ke profesor, dokter apapun, sehebat apapun, tidak mungkin bisa dihidupkan. Kenapa? Kepalanya sudah terputus. Begitu juga kata Nabi Muhammad, kalau orang sudah nggak sholat, tidak bisa disebut Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Orang nggak mengeluarkan zakat Pak, masih bisa disebut Islam. Orang nggak puasa, masih bisa disebut Islam. Orang nggak haji, masih bisa disebut Islam. Tapi kalau sudah nggak sholat, nggak bisa disebut Islam. Pasti kafir itu sudah. Walaupun KTP-nya saja Islam, tapi imannya seperti orang kafir. Dan sholat ini tidak ada dispensasinya. Kalau zakat hukumnya wajib, tapi kalau hartanya tidak mencapai nisab nggak wajib zakat. Haji wajib, tapi kalau tidak mencukupi biayanya, uangnya untuk berangkat haji, atau kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat, maka tidak wajib haji. Puasa hukumnya wajib, tapi kalau sakit, musafir, haid, menyusui, hamil, manula, nggak wajib haji. Diganti di hari yang lainnya, atau sebagian diganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau sholat nggak ada Pak. Anda kaya, Anda miskin wajib sholat. Anda direktur, Anda orang biasa, awam, tetap wajib sholat. Anda sehat, wajib sholat. Sakit, tetap wajib sholat. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring dengan lempeng sebelah kanan. Nggak bisa berbaring dengan lempeng sebelah kanan, terlentang. Nggak bisa terlentang, sholat dengan ketipan mata. Nggak bisa dengan ketipan mata, sholat dengan hati. Jadi maaf, orang kena stroke saja, kalau nggak sholat, haram hukumnya. Apalagi kita gara-gara mancing nggak sholat, gara-gara ke kebun nggak sholat, gara-gara kerja pagi di pasar sebelum subuh nggak pernah sholat subuh, nggak ada harapan. Yang kena stroke saja wajib sholat. Maaf, apalagi kita yang sehat, yang sakit biasa wajib sholat, nggak ada dispensasi sama sekali. Bahaya orang yang meninggalkan sholat ini. Kalau bekerja rezekinya nggak barokah. Kata Nabi Muhammad SAW, keringatnya orang yang nggak sholat kalau netes ke tanah, tanah itu bisa tandus sampai hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau orang itu kerja tapi sampai nggak sholat, kerjaannya nggak mungkin barokah, kata Nabi Muhammad SAW. Nggak bakal barokah, nggak mungkin lancar usahanya, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai mengancam, kalau di dalam rumah kalian ada orang nggak sholat, usir. Kalau dia sakit jangan dijenguk, kalau meninggal jangan dikubur, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau minta bantuan jangan dibantu, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang tersebut nggak ada barokahnya sama sekali, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada suami atau istri salah satu saja yang nggak sholat, itu langsung jatuh cerai Pak, langsung jatuh talak. Nggak pakai nunggu mengucapkan kamu saya cerai, nggak pakai. Di dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada suami yang nggak sholat atau istri yang nggak sholat, itu langsung jatuh cerai dengan sendirinya, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dia kumpul, maka dihitung zina hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jangan macam-macam dengan sholat. Ulama keras dengan sholat. Sampai kata para ulama, sebejat-bejatnya orang, yang penting jangan meninggalkan sholat. Anda main judi umpamanya, minum khamr, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Tapi bukan untuk dalil ini ya. Oh berarti nggak apa-apa katanya Habib main judi, narkoba, zina, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Bukan, ini bukan untuk dalil. Maksudnya kata para ulama, sebejat-bejatnya orang adalah orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi Anda jangan bangga, alhamdulillah Beb, anak saya ini nggak pernah zina, nggak pernah narkoba ya, nggak pernah mencuri, nggak pernah maksiat, cuma kekurangannya satu saja, nggak sholat. Berarti paling bejat, berarti paling bejat itu orang ya. Bahaya, jangan sampai meninggalkan sholat Pak. Sholat sebentar saja, maaf, anggap anda sholat sendiri 5 menit, berarti dalam sehari 25 menit, cuma 5 waktu. Kalau Anda sholat berjamaah sehari sekali 10 menit, berarti 5 waktu 50 menit Anda sholat berjamaah itu. Anda kerja di kantor 8 jam tahan, kerja di perusahaan 12 jam tahan ya. Kerja umpamanya maaf dagang
di tepian umpamanya maaf mulai sore sampai tengah malam tahan, itu berapa jam? Masa mengatakan sholat 5 menit nggak tahan, sholat 10 menit nggak tahan, ini orang aneh. Padahal yang mengatur rezeki kita itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dagangan kita. Dagangan itu cuma sunnatullah saja, sunnah Rasul, supaya kamu dapat rezeki. Tapi yang mengatur rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menghiraukan Allah, bagaimana rezeki kita mau dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal sholat ini fungsinya untuk melancarkan rezeki, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mur ahlaka bisolah wastopir alaiha la nas'aluka rizqan bal nahnu narzukuk. Katakan wahai Muhammad, supaya satu keluarga itu sholat, istrinya sholat, anak-anaknya sholat, suaminya sholat. Barang siapa satu keluarga sholat, maka aku Allah yang akan melancarkan rezeki mereka. Ini janji Allah di dalam Al-Quran, Pak, bukan janji saya. Janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau satu keluarga itu sholat, nggak mungkin rezekinya susah. Dan maaf, rezeki jangan dihitung rezeki dohir saja, bisa rezeki batin. Rezeki dohir itu uang, mobil, motor, rumah, pekerjaan, itu rezeki dohir. Rezeki batin itu, Pak, ketenangan jiwa, ketentraman rumah tangga, itu namanya rezeki batin. Kadang ada orang nggak sholat tapi uangnya banyak, hartanya banyak, tapi maaf, jangan harap rumah tangganya tentram, tidak ada harapan. Pasti hidupnya akan dibikin susah terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibikin selalu pingin kaya, melarat hatinya, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat ini pelancar rezeki. Cuma 5 menit, cuma 10 menit, sehari cuma 25 menit kalau kita sholat sendiri, kalau berjamaah anggap 10 menit. Daripada kita meninggalkan sholat, Pak, satu kali meninggalkan sholat 500 tahun di neraka. Kalau dalam sehari 5 waktu kita meninggalkan 5 kali sholat, 2500 tahun di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu satu hari saja. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat setahun, seumur hidupnya kadang-kadang nggak sholat, waliyadzubillah min dzalik. Kata Nabi Muhammad, man taraka sholat wahidan muta'amidan kutibas mufi babinar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka namanya ditulis di pintu neraka 1 kali. Dia pernah meninggalkan 2 kali, namanya ditulis 2 kali di pintu neraka. Dia pernah meninggalkan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, namanya akan ditulis sebanyak dia meninggalkan sholat di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau orang pernah meninggalkan sholat walaupun 1 kali seumur hidupnya dengan sengaja, maka haram masuk surga terlebih dahulu, kecuali masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kali meninggalkan sholat, 500 tahun di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu jangan main-main dengan sholat. Lebih baik kita sholat 5 menit, 10 menit, tapi aman daripada disiksa 500 tahun. Umur kita aja, Pak, nggak sampai 5